di situ ada split sync. Baik, ya, artinya Dokter Tifa dan saya di split. Ya, artinya gini, LP-nya kan sama ya, yang melaporkan kan dari Jokowi tanggal 30 April. Terus ada tambahan 3 pelapor ya, gitu, dari Lecumanan, kemudian Maret Samuel Sweken dengan si Andi Kurniawan. Nah, jadi itu apakah memang dari awal itu di split? Berkas perkara yang di split ya, akan berkas Mas Roy Suryo dan Dokter Tifa ini ternyata belum siap untuk berjalan ke pengadilan. Kalau ini sudah mulus lengkap, ya mari kita sidangkan. Tinggal fakta di persidangan, pembuktian seperti apa, menghadirkan pelapor, ya kan, menghadirkan saksi-saksi dan sebagainya. Karena kalau ini tidak kita siapkan lebih baik dengan dari awal, ya buat apa ada hukum acara pidana yang baru yang disiapkan oleh pemerintah dan legislatur kita. Setuju. Setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita kembali berjumpa dengan saya Roy Suryo dan dengan Pak Ugroseno. Ya, ada di kanal Roy Suryo Official, Ugroseno Tribrata, Langkah Update dan juga tentu Refli Harum. Ya, gitu. Dan malam hari ini kita akan bicara tentang topik yang banyak dibicarakan masyarakat minggu ini dan masuk pada ada breaking news, ada headline news, yaitu tentang sidang kasus ijazah palsu yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan yang sudah berjalan adalah sidang untuk Dr. Tifausia Tiasuma yang kemarin sudah berlangsung pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Dan banyak yang kemudian menunggu kapan sidang saya. Nah, karena apa? Sidang saya sedang menunggu juga selesainya beberapa pra-peradilan yang sedang berlangsung ya. Dan pra-peradilan yang pertama itu insya Allah minggu depan pada tanggal 7 Juli 2026 itu sudah ada putusannya. Dan saat itu juga sudah terdaftar untuk pra-peradilan yang kedua ya, yang nanti juga akan mulai berlangsung pada tanggal 10 Juli 2026 yaitu pada hari Jumat. Nah, kali ini kita akan tanya, apa urgensinya ada pra-peradilan? Karena banyak juga yang bertanya Pak Ugro, gitu. Loh, pra-peradilan kan harusnya dilaksanakan dulu, itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak ditanya. Yang kedua, kalau dulu pada kuhap yang dulu itu kan pra-peradilan itu harus mengalah dengan pokok utamanya. Sekarang kok tidak? Apa yang membedakan dan apa gunanya pra-peradilan? Monggo, Pak Ugro. Jadi memang pra-peradilan dari dulu sudah diatur baik kuhap lama maupun kuhap baru. Ya. Kalau kuhap baru, kuhap lama menyatakan ya pra-peradilan diajukan dalam rangka mengajukan gugatan sah atau tidak sahnya penangkapan penahanan. Baik. Kemudian juga penghentian penyidikan atau penuntutan seperti itu. Nah, jadi kalau sudah siap berkas maju ke P21, ya sbiasanya pra-peradilan itu seperti digugurkan lah kira-kira gitu. Ya. Bahkan dulu sering ada kasus utamanya sengaja dipercepat supaya tidak dipraper gitu kan. Ya. Jadi pelimpahan ke pengadilan dipercepat juga gitu. Jadi sekarang di kuhap yang baru ini, hukum acara pidana baru ini kan diatur dari pasal 160 sampai 164 pra-peradilan. Itu lebih luas lagi cakupannya. Ya, sehingga tidak hanya dua itu tadi. Jadi lebih luas lagi cakupannya sehingga ya kita berterima kasih dengan lahirnya kuhap baru ini ada kesempatan untuk meluruskan mungkin beberapa hal ya, karena penyidikan sudah dinyatakan selesai. Tapi penuntutan sudah dilakukan kan, sudah ada rencana dakwaan sudah ada. Tapi kan berkas belum dilimpahkan gitu. Nah, kita bisa ngajukan bahwa kita akan ngajukan beberapa peradilan yang pra-peradilan ini juga kemungkinan bisa menggugurkan, apakah bisa dilanjutkan sidang ataupun juga tidak pengukuran seperti itu. Nanti tergantung putusan-putusan pra-peradilan seperti apa. Baik, kalau ada pertanyaan yang banyak dimasuk, apa gunanya toh sidang pokok perkara sudah jalan, Pak? Apa bisa nanti yang misalnya tidak dikatakan tidak benar atau kemarin bahkan ada ternyata surat penangkapan, surat penahanan dan juga surat penggeledahan itu ternyata cacat formal. Nah, terus gimana nasib perkara pokoknya, Pak? Jadi begini, kalau kita amati berkas perkara ini bagi saya bagi saya membingungkan karena apa? Di situ ada split sync. Baik, artinya Dokter Tifa dan saya di split. Itu kan pemisahan berkas perkara dan tersangka. Nah, kalau menggunakan pasal di KUHP tentang pemisahan atau penggabungan tentang berkas perkara tersangka, itu diatur di KUHP lama itu hanya jaksa setelah menerima berkas. Baru dia yang bisa menselip. Menerima berkas dari penyidik, kemudian di situ dilihat dalam berkas itu, satu berkas sebenarnya. Itu ada beberapa
tersangka dan beberapa perbuatan pidana yang terjadi, ya kan? Itu baru dipisah-pisah. Jaksa akan mengajukan beberapa tuntutan pada tersangka. Tapi dulu pendekatannya adalah kenapa? Itu kekurangan saksi. Ya kan itu KUHP lama. Nah, sekarang ini splitting menggunakan KUHP lama atau baru. Kalau hukum acara pidana kan hukum acara pidana yang lama nih. Berarti yang berhak untuk melakukan splitting itu jaksa. Jadi dengan pertimbangan saksi kurang. Nah, kalau saya lihat berkas perkara yang Mas Ri, Dr. Tifa dan 6 orang lainnya tadi ya, 8 orang itu saksinya sudah cukup sangat banyak. Jadi splitting itu tidak perlu dilakukan seperti itu, tapi nanti kita serahkan sampai saksinya 120 sekian, itu kan sudah cukup. 709 barang bukti, betul, cukup dan sangat kecukupan lah, seperti itu. Nah, ini yang mungkin menarik nanti kalau bisa juga ini diajukan ke pra peradilan juga, ya, untuk mendapatkan kepastian hukum, sehingga apakah perkara Mas Roy dan berkas perkara Mas Roy dan berkas perkara Dr. Tifa, apakah bisa di splitting sejak awal? Artinya gini. LP-nya kan sama ya, yang melaporkan kan dari Jokowi tanggal 30 April. Terus ada tambahan 3 pelapor ya, gitu. Dari Lecumanan, kemudian Maret Samuel Sweken dengan si Andi Kurniawan. Nah, jadi itu apakah memang dari awal itu di-split atau kalau ibaratnya perhatian Pak Ugro itu dari awal memang di-split atau baru terakhir ini di-splitnya? Dari awal kan sudah disebut 8. Ada 2 klaster. Ada 2 klaster, klaster 1 dan klaster 2. Bukan 8 klaster loh. Bukan, Ada 2 klaster. Nah, ini kan beberapa perbuatan pidananya itu di mana? Kalau dikatakan tadi 310 pencemaran nama baik dan 311 fitnah. Nah, sebetulnya pencemaran nama baik dan fitnah dari awal sudah saya soroti juga. Betul. Perkara pasal 310 dan 311 KUHP yang lama, pencemaran nama baik dan fitnah itu tidak bisa digabung. Beda, yang satu fitnah tidak ada bukti dukungan penelitian sama sekali misalnya gitu. Itu bisa katakan fitnah. Itu berkebalikan. Nah, kalau pencemaran ini ada penelitian. Penelitian dari mana lah? Ini yang menarik bagi saya di sini, split ini juga perlu mendapatkan kepastian hukum seperti itu. Betul. Jadi mudah-mudahan ke depan kalau menggunakan KUHP baru, nah kita nggak konsisten dengan KUHP yang baru. Di situ disebutkan kalau perkara itu terjadi sebelum KUHP itu diberlakukan menggunakan KUHP yang lama. Jadi ini menarik supaya masyarakat lebih tahu bahwa ada hal-hal yang khusus yang berbeda antara hukum acara pidana yang lama dan yang baru, khusus berkaitan dengan splitting tadi atau penggabungan atau pemisahan berkas perkara seperti itu. Siap. Nah ini pemirsa, jadi kemarin pada saat sidang pra peradilan yang pertama, sempat ada hal yang sangat menarik yang berulang kali kita tandaskan bahwa ahli dari pihak termohon, yaitu Pak Aristo Panggaribuan, itu justru menyatakan, dan ini di depan sidang dan kemudian di bawah sumpah, bahwa surat penggeledahan atau surat penangkapan dan surat penahanan itu cacat formal karena sudah menuliskan pasal-pasal di KUHP yang baru, tetapi ternyata konon penyidikan perkara itu pasti pakai KUHP lama. Jadi ini yang kemudian pentingnya pra peradilan ya, Bapak ya. Nah, soal splitting tadi itu apakah juga bisa masuk dalam muatan pra peradilan? Silakan. Jadi gini. Justru sekarang kesempatan untuk meluruskan apa yang seharusnya dan tidak seharusnya dilakukan oleh penyidik maupun menuntut sebelum sidang pengadilan. Ya kan? Kalau tadi saya katakan harus menggunakan hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk pemisahan atau splitting-nya lah, supaya orang nggak bingung. Splitting atau pemisahan itu adalah dalam rangka kalau dalam berkas perkara yang diajukan oleh penyidik, kemudian ada beberapa tindak pidana dan beberapa pelaku, itu jaksa sebagai penuntut umum dapat menerbitkan beberapa tuntutan. Tuntutan loh. Tuntutan, dipisah-pisah itu. Karena kemungkinan saksinya kurang. Seperti di antara mereka inilah. Walaupun itu kadang-kadang dikatakan orang melanggar HAM karena nanti ada yang berat, ada yang ringan seperti itu kan. Padahal mereka bersama-sama situ. Jadi bagi saya ini kan untuk pelajaran pendidikan hukum ke depan, Pak. Jadi laboratorium hukum. Jangan sampai pasal 142 yang masih kita akui bersama dalam penyidikan kasus perkaranya laporan Jokowi tadi, itu dianggap konsisten atau tidak konsisten menggunakan KUHP lama. Tapi kalau memang KUHP baru sekarang pasal 25 hukum acara pidana nomor 20 tahun 2025 itu memang disebutkan penyidik dapat melakukan pemisahan dan penggabungan perkara untuk memudahkan penyidikan. Nah, ini juga nanti harus diatur lagi dalam peraturan kepolisian seperti apa modelnya. Apakah perkara yang
dilakukan oleh satu orang ada beberapa perkara, atau beberapa perkara yang tidak pidana dilakukan oleh beberapa orang, ini perlu dirumuskan lagi supaya nanti tidak melanggar HAM seperti itu. Ya, terima kasih. Jadi kita sekarang juga mencermati Bapak. Kalau kemarin pada saat sidang Dr. Tifa pada hari Kamis itu katanya sudah di-split seperti ini, saya dan Dr. di-split, tapi ternyata dalam dakwaan itu banyak barang bukti, itu yang jumlahnya sekitar 25 kalau nggak salah. Ternyata banyak sekali yang kalau dilihat sebenarnya nggak ada hubungannya dengan Dr. Tifa, karena itu yang tertulis itu adalah unggahannya Resmond, kemudian juga akunnya Resmond, kemudian penampilan Resmond di TV yang tidak ada Dr. Tifa. Nah kok masih ada kayak gitu tuh? Katanya sudah di-split gitu ya. Tapi ini gimana ini Pak? Ya, jadi katakanlah bisa diterima, kan itu kan dilimpahkan jaksa, diterima jaksa nih. P21 dan sebagainya, ya kan? Tapi melihat dakwaan yang seperti disampaikan oleh kejaksaan, jaksa penuntut umum pada saat sidang pertama Dr. Tifa hari Kamis tanggal 2 Juli itu, ya kan? Saya juga bingung, kalau di split berarti harusnya perkara pokoknya perkara pokok Dr. Tifa. Betul. Dengan barang bukti apa yang kira-kira dilakukan oleh Dr. Tifa kan? Apakah hasil penelitiannya? Kan ini tidak ada senjata tajam juga nggak ada. Justru menurut saya perkara ini harusnya tidak terlalu tebal. Jadi 1,5 meter loh Bapak tingginya total itu, dan katanya saya sudah lihat, bukan katanya. Saya dan Dr. Tifa sudah lihat sendiri ketika pelimpahan berkas itu pada hari Senin yang lalu, itu ternyata dua itu sama ya, saya itu ya Dr. Tifa ya itu. Atau saya dengar lagi sama persis. Di situ disampaikan oleh dalam dakwaan itu ada dokumen ijazah pembanding. Ada 14. Dan itu sudah diperiksa di Lapkrim lapornya polisian pada saat itu ya. Entah pada saat yang Bareskrim, entah pada saat yang Polda Metro kan. Itu bulan Oktober 2025. Kan? Nah, kalau ijazah ini dikatakan identik apanya? Jadi yang ada dalam ijazah itu misalnya diambil pembanding adalah tanda tangan dekan atau rektor yang tanda tangan di situ. Jangan diambilkan ijazah-ijazah yang lain untuk dibanding-bandingkan gitu. Betul. Kan nggak boleh dibanding-bandingkan seperti itu. Jadi ini yang sekali lagi menarik perhatian saya, kenapa ada beberapa dokumen, 14 dokumen ijazah yang dijadikan barang sitaan. Semua jadi disita itu. Padahal ada ijazah, ada skripsi, ada harian koran. Padahal itu bukan kejahatan. Bukan barang hasil kejahatan. Makanya harusnya kan saya katakan tadi ada tanda tangan dekan dan rektor. Nah, contoh tanda tangan dekan saat ini itu diambil, kemudian mungkin ada beberapa surat yang lama, tahunnya hampir sama diambil seperti itu. Jadi tidak perlu dibandingkan dengan dokumen ijazah tadi. Sama, apalagi 14 tadi. Betul, lucu ketika waktu itu juga sempat kami melihat ada mesin ketik, mesin ketik lama tapi baru, karena saya dulu sering ngetik dengan mesin manual semacam itu Pak. Itu nggak termasuk lama itu, kalau 80 harusnya lebih lama lagi dari itu gitu. Jadi ini agak sedikit baru meskipun mesin ngetik itu manual gitu. Terus ada juga, maaf Bapak, ada juga fotokopi ijazah yang ternyata yang terakhir itu legalisasinya malah bulan Agustus tahun 2020. Agustus 2025. Jadi baru. Nah ini pendapat Pak Ugro gimana soal itu? Begini, jadi contoh gini. Contoh dalam suatu kasus pembunuhan. Ya kan? Itu kita tidak mencari dokumen-dokumen korban yang sudah meninggal nih. Tapi senjata pembunuhnya kan yang dicari. Alat untuk melakukan pembunuhan, kan, darah dan sebagainya itu yang kemudian saksi-saksi dan sebagainya. Jadi sebetulnya mengungkap kasus itu tidak terlalu sulit, ya kan? Tapi kalau melihat yang disampaikan oleh Mas Sori tadi, 709 barang bukti katanya. Ini barang bukti hasil kejahatan bukan? Nah, kalau itu bukan barang bukti hasil kejahatan, kenapa dijadikan disita seperti itu? Ini menarik. Jadi ya menurut saya perlu juga diajukan gugatan pra peradilan, karena dalam pra peradilan yang diatur dalam pasal 160 sampai 164 KUHP yang baru ini, itu apabila bukti yang disita itu tidak berkesesuaian dengan peristiwanya, bisa digugat pra peradilan. Jadi makanya sebenarnya ini menarik ya pemirsa. Jangan heran kalau kemudian dipertanyakan atau bahkan dicurigai seudon dengan mengatakan ngapain tuh proper ya. Hanya mengulur waktu saja, hanya buying time saja. Tuduhannya kayak gitu, Pak. Jadi ini sekalian kita ingin menguji, memberikan edukasi kepada masyarakat seluruh Indonesia bagaimana hukum acara pidana yang baru ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 diterapkan dalam proses penyidikan tidak pidana. Jadi itu memang banyak hal-hal yang baru bagi saya juga belajar lagi, karena kalau
setelah purnawirawan tidak belajar, nanti kan otaknya nganggur nih. Ya, mending kita manfaatkan belajar. Ini luar biasa, Pak Ugro. Jadi ilmu yang tetap bermanfaat update. ya. Gitu seperti itu ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kepastian hukum dan hakim peradilan nanti bisa menjelaskan pertimbangan-pertimbangan putusannya yang jelas bahwa inilah hukum acara pidana yang baru yang harus diterapkan baik oleh penyidik, kemudian penuntut umum dan di peradilan sendiri. Ini menarik nanti. Bapak, ini banyak juga orang yang kemudian mencibir ya gitu, terutama dari kalangan termul gitu. Wah, paling ditolak gitu. Nah, sekarang kalaupun ditolak, efeknya apa, Pak? Bagi kasus yang sedang berjalan kasus utamanya nanti, apakah menjadi lebih buruk atau menjadi lebih baik atau nggak ngaruh sama sekali sebenarnya? Ya, sebetulnya ini hanya memberikan pelajaran pelajaran, memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat untuk bisa memahami hukum acara pidana yang baru. Betul. Ya kan? Jadi mempengaruhi atau tidak mempengaruhi proses persidangan nantinya itu lain soal, tergantung keyakinan hakim yang menyidangkan. Seperti contoh misalnya gini, splitting tadi ini bermasalah. Ya kan? Kemudian barang buktinya masih bermasalah, ya kan? Pada saat proses penyidikan kita juga tidak menghambat. Kan kita tidak pernah menghambat. Saya juga datang misalnya ke Polda ketemu Mas Roy, Dr. Tifa juga tidak menghambat. Benar-benar saya ingin melihat apa hukum acara pidana ini sama dengan kondisi tahun 80-an. Saat diundangkan itu Undang-Undang 81 itu kita juga setengah mati belajar seperti itu. Waktu itu dianggap itu yang terbaru, bagus gitu ya. Nah, sekarang pasalnya lebih banyak. Jadi kita harus lebih banyak belajar dengan KUHP yang baru ini. Saya rasa kita menciptakan polisi yang demokratis ke depan, jaksa yang demokratis beberapa tahun ke depan nanti juga, atau hakimnya juga, itu bisa kita harapkan di Indonesia ini akan ada penegakan hukum yang benar-benar berkeadilan, ya, penegakan hukum yang benar-benar berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara kita, seperti itu, Mas. Oke, Pak, masih ada beberapa lagi, ya. Bapak, jadi berarti yang namanya pra-peradilan itu kan tidak bisa dimaknai sebagai, wah ini kalau dilakukan terus, karena ini kan amanah KUHP yang baru ya. Wah itu memang sengaja kemudian digunakan untuk taktik sekedar mengolok-olok atau memperpanjang, atau kalau nanti misalnya pun itu sukses, misalnya diterima gitu ya. Nah kalau tadi kan pertanyaannya kalau tidak diterima seperti apa, lah kalau diterima, apakah kemudian juga bisa ngaruhin pokok perkaranya? Ya, keyakinan hakim tadi, Mas. Keyakinan hakim. Jadi sekali lagi bagi yang rekan-rekan yang belum membaca hukum acara pidana yang baru, coba dibaca pasal 160 sampai 164 kalau tentang pra-peradilan. Jadi ini kita harus berterima kasih sama legislator kita dan pemerintah yang telah menciptakan hukum acara pidana yang baru, ya kan? Jadi jangan dianggap mempersulit. Ini meluruskan. Jadi daripada debat kita di warung kopi di luar, ya kan? Sekarang disediakan forum yaitu pra-peradilan. Ya kita nikmati di sini. Mari kita cek dulu. Jadi kalau diibaratkan berkas perkara ini kendaraan, ya kan? Akan berlayar nih atau perahu lah atau kapal berlayar nih. Kita cek dulu semuanya. Persis. Mesinnya, jangan nanti semuanya. Sudah jalan, tiba-tiba baru dicek di tengah jalan kan? Iya, kita kan hakim kan menerima berkas dari jaksa ada dakwaan sebagai wasit nanti menilai. Nah nanti pada saat memang akan diajukan lanjut ke pengadilan nggak ada masalah. Ini ada penasihat hukum, ada jaksa penuntut umum di sini, terus ada terdakwa, ya kan, ada saksi-saksi, fakta persidangan nanti akan seperti apa? Ya termasuk semuanya. Secara formilnya juga diungkap di situ, secara material diungkap di situ. Ya ini sekarang ini ada dua hal menarik lagi Pak, sebelum kita nanti closing. Yang pertama adalah kemarin kan sempat pada hari pertama itu tiba-tiba di tengah-tengah ada orang, ternyata orang itu adalah lawyer gitu yang mengajukan interupsi, gitu. Terus apa itu interupsi? Karena hakim itu melihat interupsi, maka dia disuruh maju ke depan. Nah, tapi oleh si lawyer ini, yang katanya lawyer profesional, inisialnya CS gitu ya, Christophorus Hadi gitu ya, itu dia mengatakan saya diizinkan dengan saya melakukan interupsi dan suruh maju, itu saya diizinkan. Jadi dia tuh agak apa ya? Kemudian kita dianggap membuli, ya, karena dianggap dia itu terbuli sebuli-bulinya, ya, karena dianggap nyelonong atau menerobos atau penyusup gitu. Nah itu sebenarnya kategorinya penerobos, penyusup, dia ditolak juga Pak gitu. Itu gimana Pak gitu? Dari sisi penerobos ya, sama dari sisi tidak mengertinya dia, ya katanya lawyer profesional sudah lama, tapi nggak mengerti tentang tata acara atau hukum tata acara ketika ada pra-peradilan kok bisa ada termohon intervensi itu Pak. Kalau untung hakimnya agak sedikit lunak ya. Tapi kalau hakim tegas itu contempt of court.
Oh, termasuk contempt of court dia ya? Iya. Masuk jalur basmi aja bisa ditangkap kok. Persis. Harusnya di situ kan ada. Dulu Wapres saja masuk jalur basmi aja kena tilang ya. Iya. Jadi mungkin hal-hal tapi bukan seperti Wapres ini, yang sekarang loh ya, Wapres dulu, Wapres yang serius itu gitu. Iya Pak, terus. Jadi saya menarik di sini kalau ada hal seperti itu ya harusnya petugas keamanan perintah hakim langsung dikeluarkan, jangan ganggu seperti itu. Persis, ya. Mungkin dianggap hakimnya cuma tunggal kan? Ya, jadi dia berani. Ya, harusnya tidak boleh seperti itu. Loh, kalau dia merasa saya diizinkan ketika interupsi itu maju, memang diizinkan Pak maju gitu? Loh, dia ngizinkan siapa? Kan ditanya dulu surat izinnya mana, ya kan? Harusnya dia merusak proses dalam peradilan itu bagi saya harus dihukum sebagai pelaku contempt of court tadi. Ya, tuh dengar CS ya, sembarangan aja gitu ya, bukan nggak mau disebut penyusup gitu. Nah, satu lagi Pak yang menarik. Jadi Termul ini bikin press conference. Kemudian ada salah satu yang katanya ahli hukum juga katanya. Wah, bangga banget gelar doktor ahli hukum. Dia mengatakan Roy Suryo itu justru bisa di penjara atau bisa ditangkap atau bisa dipidana gara-gara ditahan, gara-gara mengajukan ini pra peradilan yang kedua. Jadi dia nyebut itu mengulangi perbuatan. Nah, ini gimana kok bisa ada orang kepikiran kayak gitu tuh Pak? Ya kita pada saat diskusi kan bisa melihat kualitas seseorang. Setuju. Saya juga menyatakan diri saya nggak pintar saya. Siap. Saya pintar tuh karena membaca. Ya, jadi saya sarankan, pengalaman praktis selama 35 tahun 2 bulan lah. Betul. Nah, saya sarankan ya yang memang mau ingin mendalami masalah hukum acara pidana, hukum pidana, proses persidangan bagaimana, baca lagi lah hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Jadi tidak asal bicara, saya ini menggunakan KUHP yang lama. Baca KUHP yang baru itu ada pasal-pasal yang mengatakan itu tadi, misalnya peristiwa tidak pidana yang dilakukan penyidikan dan penuntutan sebelum undang-undang baru ini disahkan, ya kan, diberlakukan, itu menggunakan KUHP yang lama. Tapi KUHP-nya tetap menggunakan KUHP yang baru. Gitu. Jadi seperti penerapan pasal, ya nggak usah ditulis pasal 310, Yungto atau garis miring 433. Iya, ya, itu pasal yang lama. Iya. Di 433. Terus itu sudah pasal 311. Ya, sudah 434. Enggak usah, satu aja pasalnya. Orang sudah tahu kalau pasal 434 pasti kan 310. Ya, itu di KUHP sudah dibunyikan seperti itu. Jadi nggak usah dibikin double-double supaya ada keraguan-raguan. Dalam penegakan hukum, penyidikan tidak boleh ada ragu-ragu seperti itu. Baik Bapak, ini sebelum closing statement ya, gitu. Jadi apa yang bisa disampaikan oleh Pak Ugro atau pesan-pesan Bapak tentang pra peradilan yang kedua yang nanti akan dilakukan. Kemudian juga pesan kita, meskipun ini agak nyebrang, pesan Bapak untuk sidang keduanya Dr. Tifa yang akan berlangsung pada minggu depan tanggal 14 ya, Juli 2026 yang akan datang. Monggo Pak. Iya, jadi saya katakan dari awal ini proses pra peradilan dengan hukum acara pidana yang baru, ya kan? Ini ibarat tadi Mas, kalau kendaraan mau berjalan ini, berkas perkara ini harus dicek semuanya. Jadi jangan meragukan bahwa berkas perkara ini akan berhenti enggak, ya kan? Tapi kalau nanti dicek bahwa ini tidak layak jalan, nah itu jadi masalah baru. Karena hakim juga saya lihat juga menggunakan hukum acara pidana baru bahwa menawarkan apakah akan ada permohonan maaf, RJ dan sebagainya. Itu memang ketentuan seperti itu ya. Jadi atau mengakui ya kan gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini memang KUHP yang baru. Jadi mari kita ikuti ya. Jangan berpikir ini akan menghambat. Ini justru akan meluruskan sejarah perjalanan hukum di Indonesia, ya. Berkas perkara yang di split, ya, berkas Mas Roy Suryo dan Dr. Tifa ini ternyata belum siap untuk berjalan ke pengadilan. Kalau ini sudah mulus lengkap, ya mari kita sidangkan. Tinggal fakta di sidangan, pembuktian seperti apa, menghadirkan pelapor, ya kan, menghadirkan saksi-saksi dan sebagainya. Karena kalau ini tidak kita siapkan lebih baik dengan dari awal, ya buat apa ada hukum acara pidana yang baru yang disiapkan oleh pemerintah dan legislatur kita. Setuju. Baik, Pak Ugro. Jadi terima kasih sekali atas pencerahan yang sangat luar biasa. Jadi kita juga pesan ya untuk semua penonton dari Roy Suryo Official, Refli Harun Channel, kemudian Ugro Seno Tribrata, Langkah Update dan apa lagi ya? Sudah ya. Nah, gitu AGS nggak ikut ya gitu, tapi nggak apa-apa. Nanti akan silakan mengcopy dari kan, dan untuk Langkah Update ada ya? Langkah Update sudah ya. Langkah Update tadi udah masuk ya. Itu kemudian update terus. Ya, betul. Itu Langkah Update ya. Moga-moga ini bisa diterima dengan baik, dan makanya pesan saya juga yang terakhir untuk jangan asal bicara ya, terutama ada orang yang katanya nggak mau disebut penyusup. Terus ada yang bilang kalau ini
bisa kemudian dipenjara gara-gara mengajukan prabit kok malah ditahan. Makanya nggak usah tiru junjunganmu, ya. Junjungannya itu kalau bicara asal ngomong, tok detok, you only petok, ya. Jangan petok lah, gitu. Jangan asal. Gunakan otak, pikiran, karena kita semuanya diberikan panca indera, ya, mata, telinga, hidung, mulut itu digunakan dan perasa, apalagi otak kan Bapak. Itu gunakanlah sebaik-baiknya, jangan hanya asal penggunaannya. Sekian, terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.